wabarakatuh. Kembali lagi belajar fisika sama Bu Anggi di sini. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang besaran, ada dua jenis besaran, ada besaran pokok dan besaran turunan. Hari ini kita akan belajar tentang pengukuran. Kalau pengukuran ada banyak, tapi hari ini kita akan belajar 3 jenis pengukuran. Ada pengukuran panjang, pengukuran massa, dan pengukuran waktu. Oke, di depan Bu Anggi ada beberapa alat, kalian juga kelihatan kan di rumah. Jadi ada beberapa alat di sini, yang sebelah sini ada untuk pengukuran panjang, yang di depan sini untuk pengukuran massa, dan yang terakhir kecil di sini untuk pengukuran waktu. Oke, akan Bu Anggi jelaskan satu persatu ya. Dimulai dari ini. Nah, ada yang tahu namanya ini apa? Iya, ini adalah mistar. Dia salah satu alat untuk pengukuran panjang. Nggak perlu dijelasin mistar karena kalian pasti semuanya sudah punya mistar di rumah. Yang kedua, nah ini namanya adalah jangka sorong. Ini biasanya digunakan untuk mengukur diameter dalam atau luar suatu benda. Akan Bu Anggi jelaskan bagian-bagian sim jangka sorong ini tadi. Yang pertama adalah, nah coba di sini ada rahang tetap dan ada rahang geser bagian bawah. Jadi digeser-geser gitu bisa yang sebelah sini. Jadi digeser. Nah, biasanya untuk mengukur diameter luar suatu benda. Kalau misalnya mungkin bisa kaleng, bisa atau pipa, di rumah ada pipa. Jadi untuk mengukur diameter luarnya bisa menggunakan yang rahang bagian bawah, rahang tetap bagian bawah dan rahang gesernya. Untuk yang bagian atas, di atas juga sama, ada rahang tetap dan ada rahang geser bagian atas. Ini fungsinya untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Jadi misalnya tadi kalau yang mengukur diameter luarnya kaleng pakai yang bawah, yang diameter dalam bisa pakai rahang tetap dan rahang geser bagian atas. Untuk yang Bu Anggi ini apa yang di sini kecil-kecil nongol gitu aja. Nah, ini fungsinya untuk mengukur kedalaman suatu benda. Jadi misalnya mau mengukur kedalaman kaleng-kaleng ini dalamnya berapa ya? Bisa pakai yang ini, yang kecil. Oke, sudah selesai jangka sorong. Next, kita akan ke benda yang selanjutnya. Nah, bentuknya hampir sama kayak jangka sorong, tapi ini namanya micrometerscope. Sama dengan jangka sorong, ada rahangnya juga. Jadi rahangnya ini bisa dibuka. Itu udah Bu Anggi buka sedikit, kelihatan kan? Nah, selanjutnya fungsinya apa Bu micrometerscope ini tadi? Fungsinya adalah untuk mengukur ketebalan kertas. Jadi mungkin mengukur ketebalan kertas karena kertas kecil-kecil, dia pakai ini micrometerscope. Next, yang selanjutnya, nah di sini ada benda yang kelihatan gede daripada benda yang lain. Namanya apa? Namanya adalah neraca 4 lengan. Kenapa 4 lengan? Coba kita cek ya. Nah, di sini ada lengan yang pertama itu untuk yang ratusan, itu gram ya. Ini si neraca 4 lengan itu hanya bisa mengukur benda hanya maksimal sampai 311 gram. Lebih dari itu tentu nggak bisa. Terus coba kita cek lagi. Jadi lengan yang pertama ini untuk yang ratusan. Kalian nggak kelihatan ya. Yang kedua itu untuk yang puluhan. Yang ketiga adalah untuk yang satuan. Dan yang keempat atau lengan yang keempat ini adalah untuk 1/10. Berarti ada 0,1, ada 0,2 dan seterusnya sampai 1 gram. Next, yang terakhir yang akan Bu Anggi jelaskan adalah ini. Si kecil mungil. Jadi ini namanya stopwatch. Mungkin kalian punya di rumah tapi di handphone. Nah, kalau ini real stopwatch, ini cara menggunakannya gimana? Nah, coba kita cek. Jadi satu kali klik, jarum akan berjalan searah putaran jarum jam. 2 kali klik, jarum akan berhenti. 3 kali klik, jarumnya akan kembali ke bentuk awal. Oke, sekian penjelasan tentang alat-alatnya. Nanti akan Bu Anggi jelaskan cara membaca skalanya. Oke, tadi kita sudah belajar tentang berbagai macam alat pengukuran panjang, massa, dan waktu.
tadi sesuai dengan janji Bu Anggi, selanjutnya kita akan belajar tentang cara membaca skala pada jangka sorong dan mikrometer skrup. Yang pertama yang akan Bu Anggi jelaskan adalah jangka sorong. Fungsinya tadi sudah Bu Anggi kasih tahu bahwa fungsinya jangka sorong adalah untuk mengukur diameter dalam dan luar suatu benda. Nah, ini tadi Bu Anggi sudah melakukan pengukuran dengan jangka sorong. Tadi Bu Anggi sudah mengukur diameternya si baterai dan sudah Bu Anggi zoom skalanya di papan tulis. Oke, selanjutnya akan Bu Anggi jelaskan yang bagian atas. Jadi yang skala yang di sini namanya adalah skala utama. Ya, yang di atas 3, 4, 5, 6, yang atas ini namanya skala utama. Yang bagian bawah yang kecil-kecil ini namanya skala nonius. Yes. Oke, selanjutnya bagaimana Bu cara membacanya? Yang pertama harus kita tahu adalah dia skala utamanya berapa. Skala utamanya atau Bu Anggi sikat SU. Nah, coba kita lihat di sini ada angka 3, terus dia di sini ada skala minusnya 0. Berarti skala utamanya berapa? Kita lihat nolnya berhenti di angka berapa. Kalau di sini 3,1, berarti di sini 3,2. Jadi skala utamanya adalah 3,2. Kita tulis di sini 3,2. Next, skala nonius atau Bu Anggi singkat SN. Coba kita lihat. Jadi SN-nya dia itu kita cari yang berhimpit dengan skala utama. Jadi dari angka 0 sampai 7 yang berhimpit di angka berapa? Nah, sudah Bu Anggi kasih tahu. Dia yang berhimpit di angka 3. Nah, 3 karena 3 skala terkecilnya si jangka sorong ini adalah 0,01 cm, berarti 3 harus kita kalikan 0,01 cm. Kalau 3 kali 0,01 maksud Bu Anggi berarti 0,03. Kita jumlahkan, berarti hasilnya adalah 3,23. Satuannya cm. Jadi si baterai yang Bu Anggi ukur dengan menggunakan si jangka sorong ini besarnya adalah 3,23 cm untuk diameternya. Oke, sudah mengerti kan? Sudah belajar tentang jangka sorong, berarti siap untuk ke selanjutnya ya. Kita belajar tentang mikrometer skrup. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh cara membaca skalanya, di sini Bu Anggi tadi sudah melakukan pengukuran dengan menggunakan mikrometer skrup. Jadi, Bu Anggi sudah mengukur si ketebalan kertas-kertas yang banyak ini dengan menggunakan mikrometer skrup. Nanti Bu Anggi zoom skalanya jadi seperti ini. Nah, sebelumnya sama dengan si jangka sorong, di sini juga ini skala yang di sini namanya skala utama. Dan skala yang di sini namanya skala nonius. Nah, langkah pertama tetap seperti jangka sorong, kita harus tahu skala utamanya berapa atau SU-nya berapa. Nah, kita cek di sini. Dia berhenti di angka 5,5. Jadi tulis aja 5,5. Selanjutnya adalah skala nonius, tetap harus yang berhimpit dengan skala utama. Coba kita cek. Di sini ada 35, dia nggak berhimpit. Yang berhimpit adalah 36. Tetap harus dikalikan skala terkecil dari si mikrometer skrup. Berapa skalanya? 0,01 mm. Berarti 36 dikalikan 0,01, hasilnya adalah 0,36. Kita jumlahkan 5,86. Jadi kertas yang Bu Anggi ukur tadi tebalnya adalah 5,86 dengan satuannya milimeter. Sudah mengerti kan? Sudah belajar tentang pengukuran panjang, selanjutnya kita akan belajar tentang pengukuran massa. Di depan kalian sudah ada neraca 4 lengan. Nah, ini tadi Bu Anggi sudah melakukan pengukuran massa dengan menggunakan bendanya adalah baterai. Tapi sebelum melakukan pengukuran, Bu Anggi sudah memastikan bahwa si jarum penunjuk ini tadi sudah berada di angka 0.
Setelah itu, pastikan bahwa masing-masing pemberatnya pada keempat lengan juga berada di angka 0. Kalau sudah seperti itu, kalian boleh meletakkan bendanya di sini. Nah, setelah benda diletakkan, pastikan kalian juga akan menggeser si pemberat ini tadi, mulai dari yang ratusan dulu, puluhan, satuan, dan 1/10. Setelah itu kalian juga harus memastikan bahwa si angka 0 atau si jarum penunjuknya ini juga kembali ke angka 0 atau menunjukkan angka 0 lagi. Lah, ini tadi Bu Anggi sudah melakukan pengukuran dan si baterai Bu Anggi sudah menggeser-geser pemberat ini tadi, ditemukan dari yang mulai ratusan tetap di angka 0 dan puluhan adalah 90 dan di satuan adalah angka 1. Dan yang terakhir di 1/10 adalah 0,7. Jadi Bu Anggi tuliskan tadi yang ratusan 0, yang puluhan 90, yang satuan 1, dan 1/10 adalah 0,7. Setelah itu kita jumlahkan. Jadi 7, karena ini koma 0, ini juga koma 0, 7, 1, 9. Ingat, ini si neracanya satuannya adalah gram. Jadi pengukuran massa benda yang Bu Anggi gunakan baterai di sini adalah 91,7 gram. Sudah mengerti? Sudah melakukan pengukuran panjang dan massa, selanjutnya kita akan belajar tentang pengukuran waktu. Di tangan Bu Anggi sudah ada alat untuk mengukur waktu atau yang biasa kita sebut adalah stopwatch. Nah, stopwatch di sini Bu Anggi akan zoom ya. Jadi, cara membacanya adalah yang pertama kita harus melakukan klik 1 kali. Ketika klik 1 kali, nah, jarum akan bergerak searah dengan arah jarum jam. Nah, untuk klik yang kedua, jarum akan berhenti. Nah, jarum itu menunjukkan angka berapa? Nah, coba cek. Nah, angka 10 artinya adalah 10 detik. Jangan lupa, kalau mau mengembalikan di posisi semula, berarti kalian harus mengklik 1 kali lagi. Jarumnya sudah kembali ke angka semula. Dan kalau kalian tanya, Bu, itu yang kecil di dalam itu fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk yang menit. Jadi kalau yang besar ini, yang di luar ini untuk detik, dan yang di tengah kecil itu fungsinya untuk menit. Cara membacanya gampang kan?